hukum tarik menarik. Nah, di sini yang gue lakuin, yang gue lupa, yang gue gak sadar bahwa hukum tarik menarik itu memang benar ada. Hukum ini hukum alam, yang mana pikiran selalu stuck, yang mana pikiran dan hati tidak sinkron dengan kehendak dan keinginan kita. Dan disinilah dampaknya dan konfliknya yang terjadi di saat ini, yang gue rasain saat ini. Mungkin teman-teman yang lagi nonton live ini sudah melakukan sudah ngerasain hal ini. Di komen dong, di komen aku pernah. Mungkin kalian sudah melakukan hal ini, namun kalian belum tahu cara dan solusinya itu. Nah, di liveku kali ini, gue akan mengubris, menceritakan secara detail apa sih yang gue alami, apa sih yang gue rasakan setelah gue melakukan ini. Nah, di titik ini, gue sudah mulai kehilangan semangat, gue mulai, eh, sudah mulai kurang arah. Jadi, pengen bangkit bukan soal semangat lagi, tapi soal tetap jalan dan waktu, walaupun hati yang tak stabil, serta waktu yang terus berjalan. Inilah tindakan kecil tapi konsisten. Hal ini yang tak bisa kulakukan, namun harus tetap kuterapkan dalam hidupku. Jadi mungkin teman-teman di penonton kali ini, perubahan besar itu bukan dari semangat yang besar, tapi ada tindakan kecil yang tak berhenti. Nah, disinilah titik naiknya, titik prosesnya eh, untuk kita bangkit lagi. Jadi mungkin di teman-teman sudah melakukan hal ini, namun nggak bisa nggak bisa dipungkiri dengan realita yang terjadi. Kalau kalian merasa ini terjadi di kalian ataupun belum pernah, mungkin boleh berbagi cerita di komenan. Jadi singkatnya, kenapa aku begini? Uh, Maksudnya itu, kenapa aku merasakan hal ini? Di saat satu ketika aku itu ingin fokus konten, namun yang segi yang membuat saya stuck atau membuat saya tidak mampu bergerak, yaitu dengan kondisi finansial serta proses editing, proses yang tak bisa yang pungkiri, tak bisa aku uh, sesuaikan ekspektasi. Yang mana gue itu udah ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan rencana gue, yang mana gue harus ngelakuin, harus buat konten, harus membuat inspirasi, harus lagi untuk menceritakan hal-hal yang bersemangat. Nah, disinilah timbulnya rasa itu, dimana gue itu menceritakan atau storytelling gue itu tentang gagal. Nah, disinilah titik konfliknya. Aku itu bercerita dengan AI atau ChatGPT. Nah, di ChatGPT ini menceritakan, mendeskripsikan yang sebenarnya, mendeskripsikan